Saya tahu subscriber channel ini banyak juga emak-emaknya. Tapi jangan khawatir, meskipun bapak-bapak nggak apa-apa kok nonton ini. Nanti bisa bermanfaat, diberikan ilmunya kepada istrinya masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih di awal. Kan lagi rame nih sekarang perseteruan antara DRL versus doktip ataupun dokter detektif begitu loh. Sama-sama dokter nih. Kalian ada di pihak mana? DRL apa doktip? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Tapi saya pastikan jawaban kalian salah, ya kan? Bagaimana kok bisa salah? Kita temukan aja nanti di akhir video ya. Gini, saya usahakan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang skincare. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian begitu loh. Nah, namun sebelumnya saya ini kan sering nasihatin juga nih sama istri saya. Jadi istri saya tuh begini, kalau habis dari dokter kecantikan itu ya dapat seminggu 2 minggu dia bersih tuh mukanya, glowing gitu. Nanti dapat beberapa bulan muncul lagi jerawat, muncul lagi plek, berobat lagi ke dokter, bersih lagi, gitu aja terus. Terus saya nasehatin gitu loh. Saya nasehatinnya itu pakai hal yang real loh. Yaitu apa? Saya ambil contoh ibu saya sendiri, mama saya sendiri. Saya bilang begini nih, ibu saya zaman dulu itu nggak ada dokter kecantikan, nggak ada skincare gitu loh. Tapi mukanya cantik dan bersih, saya bilang begitu. Cukup dengan air wudhu saja begitu loh. Jawabannya apa? Itu lebih panjang daripada pertanyaan saya begitu, daripada nasihat saya. Katanya beda zaman dulu dengan zaman sekarang katanya. Masa iya saya pergi berangkat kerja nggak pakai make up, nggak pakai apa, polosan kan begitu. Ada aja jawabannya. Udahlah, itu perempuan kan gitu tuh, maha benar ya kan, dengan segala bacotannya. Ya udah saya biarin aja. Tapi ya begitu, bersih, kemudian jerawat, plek, bersih terus aja gitu, kayak seakan-akan dikerjain dokter gitu loh, dikerjain sama skincare. Padahal saya juga ngambil contoh ke saya sendiri. Saya muka nggak pernah pakai skincare, nggak pernah ke dokter. Ya cukup air wudhu saja, kan saya muslim nih. Ya wudhu aja. Ya buktinya muka saya bersih-bersih aja, mulus-mulus aja nih, nggak ada apa-apanya kan begitu tuh. Tapi tetap aja ada aja jawabannya. Gimana istri kalian di rumah? Apa begitu juga? Kalau begitu ya berarti sama lah ya kan, penyakitnya perempuan ya mungkin di situ. Cuma mungkin setelah nonton video ini akan mulai berpikir merubahlah paradigma berpikirnya begitu loh. Karena yang saya amati sih muka bersih itu dasarnya sih dari otak begitu loh. Kalau otakmu tidak stres, pikirannya jernih, selalu berbaik sangka, enak, bahagia, bersih. Yang bikin kotor itu ketika kamu stres, banyak pikiran tuh pasti mukamu tuh jelek, kotor gitu loh, kusam gitu loh. Oke, kita masuk ke pembahasan skincare. Kita masuk aja langsung nih. Ternyata yang namanya dokter itu dilarang, diharamkan mempromosikan produk skincare di media sosial. Ini pasalnya, kamu baca tuh. Nah, ada loh pasal-pasalnya, nggak boleh ternyata. Itu melanggar kode etik. Lah, lantas bagaimana dengan DRL yang membabi buta itu mempromosikan skincare-nya? Sampai kalau lab itu dia bangga kan dapat sekian miliar katanya. Ya balik lagi kata Deddy Corbuzier, dia itu kebal hukum kan begitu tuh. Ternyata tuh nggak boleh begitu loh. Nah terus ada muncul pertanyaan lagi, lah itu buat dokter apa bang? Nggak boleh. Dokter Richard kan dokter kecantikan kan gitu. Ternyata dokter kecantikan itu juga bagian dari ID. Coba kamu baca nih, tek tuh, nggak boleh ternyata. Nah ketika si dokter ini melanggar kode etik, apa sih hukumannya? Wih buset, ternyata ada pasalnya, ada undang-undangnya nih. Coba kamu baca. Lah, nah, jadi saya membahas tentang undang-undang ini, tentang kode etik itu hubungannya apa sih? Jadi begini, hubungannya apa? Manfaat buat kalian apa nih? Jadi begini, kalau dokter sudah melanggar ini, itu artinya ketika dia mempromosikan skincare-nya, orientasinya itu sudah bukan lagi iklan layanan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, bukan, tapi untuk cuan begitu loh. Padahal kan dalam kode etik dokter yang seharusnya dokter lakukan adalah demi
layanan masyarakat begitu loh, demi kesehatan masyarakat. Tapi kalau sudah dilanggar nih kode etik itu, berarti kan niat awalnya sudah cuan aja. Dia sudah nggak peduli lagi dengan layanan masyarakat ini, nggak peduli lagi dengan kesehatan masyarakat. Yang dia pikirkan adalah cuan gitu, dengan memanfaatkan profesinya dia sebagai dokter. Kan begitu tuh. Jadi korbannya siapa? Ya kalian yang terbujuk, terayu oleh promosi-promosi yang dia lakukan karena dia seorang dokter. Kalian terpercaya dengan gelarnya dia, begitu loh. Padahal coba kalau kita pertanyakan lebih dalam, kalau memang produk itu bagus, berkualitas, dipromosikan kepada kalian, pertanyaannya, apakah si dokter juga menggunakan produk itu? Saya sih sanksi ya, tidak menggunakan, karena si dokternya punya duit, memeras dari kalian gitu loh. Kalian diperas duitnya tuh, kalian belanja. Dia pakai produk apa? Pakai produk yang bener-bener bagus begitu loh, karena dia punya duit. Kalian yang duitnya pas-pasan tertipu oleh bujuk rayunya si dokter dengan gelar dokternya itu. Di sini adalah permainan psikologi. Ternyata kalianlah yang tertipu. Jadi ketika ada nanti banyak keluhan, saya jadi begini, saya jadi begitu, ya sudah, karena kalian sejak awal membeli produk itu bukan karena produknya, tetapi karena orang yang mempromosikannya. Kalian silau tuh dengan jabatan dianya, profesi dia sebagai dokter, begitu kan? Padahal kan banyak produk di pasaran, tapi kenapa kalian pilih produk si dokter ini? Karena kalian lihat orangnya, bukan lihat produknya, begitu loh. Ini pendidikannya itu di situ, nilai edukasinya di situ. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal. Kalian ada di pihak mana? DRL apa Doktip? Kalau kalian jawab salah satunya, sebenarnya salah semua menurut saya. Kenapa? DRL udah jelas melanggar kode etik. Si Doktip, dia itu sebenarnya terselubung juga promosinya dengan cara mengcounter DRL, tapi juga dia punya misi, dia juga jualan produk ternyata, begitu loh. Dengan dia mengcounter DRL, otomatis image dia jadi bagus kan. Oh, ternyata yang mengedukasi itu adalah dia nih. Di belakang-belakangnya dia juga ternyata jualan produk juga tuh. Gimana nih menurut kalian? Bukan salah sih jawaban kalian mau berpihak kemana, tapi kurang tepat, begitu loh. Jadi kalau saran saya sebagai seorang laki-laki yang tidak tahu dunia perskincarean, mending menata cara berpikir, cara kerja otak. Bagaimana otak kita, cara berpikir kita itu yang enak, yang tidak stres, maka kembalinya akan ke muka kita yang bersinar, glowing nih. Contohnya saya nih, saya ini orangnya nggak pernah stres, nggak pernah galau, santai aja. Ada masalah saya hadepin begitu aja. Kalau saya stres, waduh hancur nih muka saya, ya kan. Begitu tuh. Jadi mending kalian menata mental kalian gitu loh. Kalau yang muslim udah wudhu kemudian sholat, itu udah bagus banget, itu menenangkan jiwa. Muka kalian pasti glowing, ya kan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau buat suami silakan ditonton bareng-bareng sama istrinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.